Sebelum kita lanjutkan, ya kita akan tilawah terlebih dahulu ya. Hari ini saya minta tolong Mbak Angela untuk memimpin tilawah ya, dan Mbak Sylvia yang menerjemahkan. Kita lanjutkan tilawah sebelumnya, teman-teman. Silakan di. Oh, siapa ini? Mbak Angela. Suaranya kurang besar ini, Mbak. Mbak Angela berhalangan. Oke, berarti diganti Mbak Zahra Bella. Ya, Ustaz. Ya, bisa ya, Mbak Zahra? Apa nih, Ustaz? Tilawah, memimpin tilawah. Halo? Gimana Mbak Zahra? Saya berhalangan nggak apa-apa nih, Ustaz. Berhalangan? Ganti berarti. Oke, yang berhalangan kita ganti berarti. Kalau Mbak Sylvia bagaimana tadi? Halo tes Mbak Sylvia. Bisa, Ustaz. Oh bisa ya, alhamdulillah. Berarti Mbak Sylvia dan Mbak Sofi. Gimana Mbak Sofi? Bisa juga atau berhalangan? Gini, Ustaz. Untuk tilawah? Iya, bisa, Ustaz. Bisa, oke. Berarti yang tilawah dipimpin Mbak Sylvia dan nanti terjemah disampaikan oleh Mbak Sofi. Kita lanjutkan ya. Masih ingat tilawahnya sampai ayat berapa, surah apa? Kita lanjutkan. Al-Baqarah, Ustaz. Ya, Al-Baqarah ayat 170. 170. Oke, silakan. Dapat dimulai Mbak Sylvia. Kita tilawah bersama ya. Oke, 170 sampai 176. Kalau sudah ready, dapat langsung dimulai ya. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Lilladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul mautata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ulaika alladzina ashtaraw dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar.
Dzalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembara yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam pepecahan yang jauh. Jadi artinya yaitu mengenai makanan yang halal dan yang haram. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih ya Mbak Sylvia dan Mbak Sofi yang telah memimpin tilawah kita pagi hari ini. Oke, kita akan kaji bersama ya. Di sini berhubungan dengan hukum ya, hukum makanan gitu ya. Nah, kita mungkin review ada beberapa makanan yang diharamkan atasmu, yakni bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. 1, 2, 3, 4. 4 ini haram ya. Ini hukum. Konsekuensinya haram berarti wajib ditinggalkan. Kalau yang bangkai, darah, daging babi ini haram karena memang zatnya ya, atau dari unsurnya, memang unsurnya haram. Ya. Kalau yang keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, ini karena prosesnya, jadi haram karena prosesnya. Misal Mbak Zahra ini pergi ke hutan berburu ya, nembak burung, ditembak mati sampai bawah. Kemudian itu di bawah jadi bangkai itu ya, maka kita nggak boleh makan. Kecuali kalau kita tembak ternyata di bawah masih hidup, kemudian kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu baru halal. Tapi kalau ditembak kemudian jatuh di bawah ya, tidak sempat disembelih ya, apalagi dengan menyebut nama Allah, maka itu menjadi haram. Jadi di ayat 173 ini 4 hal ini adalah haram gitu ya, maka kita tidak boleh memakan. Nah, tapi di situ Allah memberikan keringanan ya, pengecualian. Misal dalam keadaan darurat, ya, misal lagi nih Mbak Angela ke hutan ya, tidak menemukan makanan apapun, masa mau makan batu, nanti malah mati makan batu ya. Di situ ketemu babi aja, wah ini satu-satunya makanan, ya udah ya Mbak Angela makan babi di hutan karena nggak menemukan apapun ya. Ya berarti itu pengecualian ya, pengecualian boleh ya, boleh. Belen pampang. Nah, kemudian
ya. Ini menjadi pelajaran kita bersama ya teman-teman. Konsekuensinya kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Ya, jangan sampai kita memakan hal-hal yang haram, gitu ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini ya ada hal ya, ada hadis yang berkaitan dengan makanan haram, ya. Nah, daging, darah, dan bangkai tadi terkecuali ada yang hewan-hewan laut ya, itu pengecualian. Misal ada ikan teri, ada apa, itu kan bangkai ya. Gak mungkin masing-masing disembelih teri, disembelih satu-satu. Ya, itu kan juga susah. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal untuk dimakan. Halal bangkainya, itu ya maksudnya. Misal ada ikan paus mati sampai pantai, terus sama Mbak Zara diambil dagingnya, dimasak satu panci, halal ya, halal itu ya, bangkai dia. Terus misal menemukan apa lagi gitu ya, hewan yang kita tidak tahu di situ, tapi menurut kita ini nampaknya enak, ini ada dagingnya, bentuknya apa, kan macam-macam tuh ya hewan laut, apakah itu halal ya, halal ya. Nggak tahu ini jenis kerang atau jenis apa itu ya. Kemudian ya ada juga hadis ya yang berkaitan dengan hewan darat ya, yang itu bangkainya halal ya. Yang pertama belalang. Belalang itu halal ya. Jadi belalang misal nggak disembelih, misal manen padi itu kan banyak belalang ya, para petani itu langsung digoreng ya, itu halal ya, nggak perlu disembelih. Terus ada pula ya hadis yang mengatakan kalau di ayat tadi itu kan darah ya itu haram ya, tapi ada hadis lain yang mengatakan ada dua darah yang halal boleh dimakan ya, bagian tubuh, misal bagian tubuh dari kambing, sapi atau ayam. Nah, di situ kan ada hati dan limfa. Limfa itu kalau terminologinya itu termasuk darah ya, darah yang menggumpal. Tapi itu halal, ya. Kecuali darah yang mengalir ya, misal dijadikan sapu kemudian dia membeku, itu kan ada yang dijadikan makanan ya orang, itu nggak boleh kalau darah itu ya. Tapi kalau hati dan limfa tadi boleh. Gitu. Nanti hati dan limfa itu halal. Maka kita harus hati-hati teman-teman ya. Misal berarti ada haram yang karena zatnya, ada haram yang karena prosesnya. Misalnya ada pepaya matang di pinggir jalan, nggak tahu siapa pemiliknya, kita petik, kita buat untuk berbuka nanti sore. Nah, itu berarti ya haram karena prosesnya ya, kita mengambil punya orang lain ya, walaupun kates ini ya haram halal ya, mohon maaf, halal. Pisang misal kemudian di jalan ada pisang yang matang di pohonnya ya, kita wah ini menarik nih, pisang matang kalau nggak ada yang metik, kita petik aja nanti lumayan untuk buka. Berarti nggak boleh. Itu ya, itu berkaitan dengan hukum tentang makanan halal dan haram. Maka kita perlu berhati-hati. Nah, semoga kita bisa menerapkan hukum tentang makanan halal haram ini ya. Kita lanjutkan dengan presensi teman-teman karena waktunya terbatas. Nampaknya banyak yang nggak hadir ini ya. Saya minta tolong yang hadir hari ini ada Mbak Angela. Mbak Angela hadir. Mbak Sylvia hadir. Mbak Dianur nggak hadir ya. Alfa berarti. Hamzah. Alfa juga. Dan Mbak Syahra hadir. Pak Joni Alfa. Mbak Sofi hadir. Maaf Ustadz, Pak Jodinya sakit. Sakit. Sakit apa Mbak? Siapa tadi? Mbak Zahra. Kemarin katanya di grup livernya kambuh. Waduh. Ya kita doakan ya teman-teman. Oh ya, ini Mas Yazid tadi izin saya ya. Izin sakit juga. Berarti Pak Joni sakit ya. Oke, kita ganti sakit.
Mbak Dian terkendala sinyal. Oke, ya semoga nanti bisa bergabung ya. Kemudian Mas Hamas Alfa ya. Oke, berarti ini Ustadz, untuk Mas Hamas itu kemarin sempat itu ikut kuliah juga bilangnya habis sakit, Ustadz. Kemarin itu datang ke kampus kok, saya ketemu itu. Oh, Minta legalisir itu siang kalau nggak salah. Itu ke kampus, masih sehat seger kok. Sakit apa ya? Oke, nah yang nggak hadir ini saya minta tolong ya dihubungi. Ya, saya minta tolong Mbak Sofi ini menghubungi Mas Hamzah. Ya. Kemudian Mbak Zahra, Pak Joni tadi sakit ya, hubungi Mbak Dianur sudah ada kabar. Ya, jadi untuk menghubungi. Mas Hamzah sudah saya hubungi Ustaz, terus kemarin katanya sedikit ada problem gitu Ustaz, jadi belum bisa mengikuti perkuliahan. Problemnya apa ini? Sakit atau memang nggak punya pulsa? Kurang tahu Ustaz, nggak dikasih tahu soalnya ada sedikit masalah gitu aja Ustaz. Oke. Terima kasih ya. Kalau Mas Hamas sendiri, ada yang tahu mungkin teman-teman? Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Karena ini waktunya terbatas, saya akan lanjutkan ke materi ya. Karena materi banyak yang belum. Nah, untuk materi hari ini berkaitan dengan teori belajar ya. Ini kita banyak berinteraksi dengan Quran ya. Jadi silakan nanti melihat mushafnya masing-masing ya. Kalau bisa yang ada terjemahannya gitu ya. Atau lihat terjemahan yang ada di Google juga ada itu ya sebenarnya gitu. Ini karena saya lebih mendahulukan untuk yang teori belajar menurut Islamnya terlebih dahulu ya. Nanti terkait dengan teori belajar yang modern ya. Misal teori kognitif dan lain sebagainya itu nanti kita dibahas di pertemuan terakhir gitu ya, tetap kita bahas. Namun yang lebih urgent adalah di Quran kita karena itu sebagai pedoman kita bersama. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan. Terakhir kemarin sampai mana materinya? Langkah mengajarkan keimanan gitu. Oke, ya teori belajar keimanan ya, mengajarkan anak tentang keimanan. Nah, itu kelas 1 itu biasanya ya kita perkuat keimanannya ya langkahnya. Oke, sudah nampak Mbak Sofi ya? Oke, langkah. Oh ya, cara pembinaan iman. Oh ini ya langkah ya. Sampai ke tahap berapa, Mbak Sofi? Nomor 6 Ustaz. Nomor 6 ya. 1 2 3 5 6. Oh ya. Wah, ini terakhir berarti 6 ya. Oke, saya review yang terakhir 6 ini mengajarkan anak untuk selalu membaca Quran. Ya, ini penting ya. Karena membaca Quran ini merupakan ibadah. Jadi semakin kita sering berinteraksi dengan Quran, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kalau kita mau mendalami ya, memahami isi dari Quran tersebut. Maka kita akan menemukan seperti tadi tilawah kita menemukan hukum makanan haram dan halal ya di surat Al-Baqarah tadi gitu ya. Langkah mengajarkan Quran kepada anak atau siswa yakni yang pertama mengajarkan cara membaca ya. Jadi cara membaca ini harus tepat lebih dahulu ya. Nah, ketika teman-teman nanti guru SD ya, walaupun mengajarkan tentang materi umum ya, misalnya mengajarkan matematika, maka di situ harus ada namanya integrasi Qur'annya gitu ya. Misal berhubungan dengan sikap jujur gitu ya. Misal di situ kan ada menimbang dengan jujur, gitu ya, jual beli dengan jujur. Itu ayat jual beli jujur seperti apa? Ada di situ ya. Nah, maka sebelum ke situ ya kita harus memperhatikan cara membacanya terlebih dahulu ya. Nah, cara membaca. Nah, cara membaca ini berarti kita harus mengenalkan huruf ya, huruf hijaiyah. Ya. Terus yang kedua adalah cara pengucapan huruf yang benar atau makhorijul hurufnya ya. Ini huruf yang
Kan kalau Quran itu berbeda ya, jadi mulai dari pangkal tenggorokan sampai ke bibir itu ada urut gitu ya. Misal huruf a gitu ya, sampai huruf mim yang ada di bibir. Itu kita harus ajarkan ke siswa cara pengucapannya yang betul. Level ketiga kita ajarkan tajwidnya gitu ya. Nah, jadi ini masuk bacaan itu bacaan iqlab ya, ini masuk bacaan izhar, bacaan ikhfa, ya kita harus tahu. Teman-teman sudah tahu ya, huruf idgham ada berapa, masih ingat? Mungkin ada yang sudah mendapat ilmu tajwid belum ini? Mbak Zahra mungkin? Idgham, tahu idgham, huruf idgham ada berapa? Ada 4 Ustaz. Ada 4 ya, ketika huruf nun dan tanwin bertemu huruf apa aja? Ya, waw, mim, nun. Nah, betul. Ya, alhamdulillah Mbak Zahra masih ingat ya. Kemudian kita coba cek untuk Mbak Sylvia tadi ya, mohon maaf. Keliru. Kemudian tahu semua ya. Ya selain Mbak Sylvie ini, coba angkat tangan yang tahu. Kita survei nih dari kita. Kemudian baru hadir ini ya. Silakan. Oke, Mbak Sofia tahu. Silakan raise hand ya yang tahu. Mbak Angela, Mbak Dian, Mbak Sarah, tahu atau belum nih? Mbak Dian baru hadir ya. Oke, Mbak Angela tahu. Mbak siapa lagi nih? Mbak Sarah tahu ya? Oke, saya anggap tahu ya. Kalau nggak tahu nanti kita perlu mendalami terlebih dahulu ya. Karena kita nanti sebagai guru SD mengajarkan ini. Ya. Baru yang terakhir ini ya kita mengajarkan menghafalkan. Ya, setelah tadi betul bacaannya, makhorijul hurufnya betul, tajwidnya betul, baru kita mengajarkan menghafalkan. Gitu ya. Ini kalau bisa, gitu ya. Tapi saya melihat tren saat ini ya teman-teman, banyak sekolah ya yang sudah mulai mengajarkan di SD itu hafalan gitu ya, baik surat-surat pendek maupun ada yang fokus apa ini surat-surat panjang juga banyak ya. Yang ketiga baru mengajarkan cara menafsirkan ya, cara jadi terjemahan kemudian ditafsirkan dalam konteks kehidupan. Seperti tadi kita belajar makna surah Al-Baqarah tadi ya 173 tentang hukum makanan halal haram. Nah, di situ kita coba implikasikan ke konteks kehidupan. Ini harus kita ajarkan di SD nanti, teman-teman. Itu adalah langkah mengajarkan Quran. Jadi cara membacanya, baru menghafalkan, baru menafsirkan. Jangan dibalik ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian isi muatan keimanan. Ya. Nah, ini untuk muatannya ini belum ya. Ini nanti ya, karena ini mungkin materinya belum lengkap gitu ya. Mungkin saya akan loncat ke C ini ya. Karena ini kan draft saya juga belum lengkap ini. Pembinaan iman siswa. Karena iman tadi merupakan dasar, artinya dasar ini menjadi pondasi ya. Ketika imannya bagus, maka tembok, tiang, atap dan lain sebagainya menjadi baik. Ilustrasinya demikian. Nah, cara pembinaan iman yang pertama ini selalu menanyakan bukti amal atas keimanan anak siswa kita. Gitu ya. Jadi kita tanyakan. Karena iman ini menjadi dasar, maka ketika kita di kelas mengajar mereka, ya cara membinanya ya kita selalu menanyakan, gitu ya. Apakah tadi anak-anak sholat subuh, gitu. Nah, dicek. Apakah tadi berdoa, ya, karena itu bukti keimanan, ya, ditanya. Jadi yang kedua mentadaburi isi Al-Quran yang berkaitan dengan iman. Nah ini coba kita contohkan ya, Quran surah An-Nahl ayat 10 sampai 17. Silakan dibuka teman-teman, kita contohnya ya. Quran surah An-Nahl ya, ayat 10 sampai 17. Silakan bagi yang memegang mushaf ya dapat dibuka. Ya. Ini saya juga cari sambil membuka. Udah ada yang ketemu belum?
Ampun Ustaz. Sampun ya. Surah An-Nahl. Ini kalau di saya halaman 272. Oke. Itu ayatnya ayat 10 sampai Bentar. Oke. An-Nahl, oke. Ayat 10 sampai dengan 17 ya. Oke. Langsung terjemahannya saja ya, ini saya bacakan. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagainya menjadi penyubur tanaman. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Nah, ini kan artinya bahwa fenomena hujan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat 10 ya, teman-teman. Walladzi anzala minas sama'i ma'an lakum minkum syarabu wa minhu sajarun fihi tusimun. Nah, ini berbicara itu. Ini fenomena alam itu dikatakan dengan keimanan. Nanti sampai ke ayat 17. Misal ayat 11, dengan air hujan itu dia menumbuhkan kamu tanaman-tanaman apa saja ya, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu bagi tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ayat 11 ya. Nah, itu kita harus kontekstualisasikan ke siswa ya ketika kita mengecek keimanan siswa. Itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menumbuhkan kekhusyuan dalam ibadah siswa. Contohnya mengajari anak bersedih jika mendengarkan ayat-ayat yang berkenaan dengan siksa. Ini contoh ya. Ya, ini artinya ya apa ya? Mengilustrasikan ya. Ketika ada sebuah ayat yang berbicara tentang siksa, ya kita harusnya bersedih ya. Gitu. Itu contohnya ya. Nanti dan misal ada ayat yang menjelaskan tentang surga, ya kita berarti merasa senang gitu ya. Ada apa ini jaminan nanti ketika kita masuk surga kita akan menikmati segala hal kenikmatan tersebut. Itu yang ketiga. Ini khusyuk. Ya, ini tidak hanya dalam hal membaca ya, dalam ibadah lainnya juga demikian. Atau mengajarkan anak terkait dengan sikap sosial. Ya. Bisa mengetahui di jalan kita ketemu orang yang sudah tua, kemudian berjualan, gitu ya. Ya kita tumbuhkan rasa empati ya, ke mereka. Ya, kita lihatkan ke mereka. Misal ini ada orang tua yang sudah tua berjualan, bayangkan kita posisi mereka, sedihnya kita, nah, gitu ya. Nah, itu untuk menumbuhkan atau melunakkan hati mereka. Kalau anak enggak diajarin seperti itu, ya nanti melihat fenomena tersebut menjadi hal yang biasa, gitu ya, sehingga rasa empati, kasihan, ingin membantu dan lain sebagainya nanti enggak tumbuh. Gitu ya. Makanya kan kalau kita enggak pernah sentuh itu, ya nanti siswa kita juga akan susah nanti ya. Gitu ya, menumbuhkan empati misal kepada orang tua, kepada tetangganya, ya susah ya karena enggak pernah dilatih. Gitu ya. Jadi melatih hati ini peka terhadap fenomena yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, mengajarkan kepada siswa anak bahwa mereka selalu diawasi oleh Allah, pikiran, perkataan, perbuatan. Ya, seperti ini kan kita memiliki malaikat ya, malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Nah itu untuk menumbuhkan keimanan. Jadi dimanapun berada, kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Gitu. Nah, ini kita perlu tekankan ke siswa kita. Gitu ya, walaupun tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ya. Walaupun di tempat ruangan yang gelap, ya nggak ada yang melihat, ya tapi di situ tetap berlaku ya, pengawasan Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, mengajarkan anak atau siswa untuk mengoreksi diri sendiri ya terhadap hal yang menyimpang. Contohnya tidak memfitnah, tidak mengucilkan. Artinya ini lebih ke introspeksi diri ya teman-teman. Ya.
Nah, untuk kelas 1 apakah bisa Ustadz? Bisa sebenarnya. Jadi anak kelas 1 itu sudah bisa diajak untuk introspeksi gitu ya. Tadi berangkat dari rumah ya. Tadi pamit sama Bapak Ibu tidak gitu ya. Itu salah satu pertanyaan untuk memancing introspeksi siswa tersebut gitu ya. Apakah tadi makan dengan berdoa gitu. Nah, apakah tadi selama berangkat ke sekolah tidak menyakiti teman, itu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti dapat menumbuhkan keimanan siswa. Ini ya teman-teman. Ini perlu dicatat oleh teman-teman ya, kalau nanti ini akan kita terapkan ya, di SD secara real. Nah ini ya dampak atau efek ya ketika kita tidak mengajarkan keimanan ke siswa. Nah, ternyata dampaknya sangat besar sekali ya teman-teman. Ini menurut Ulwan ini ada 5. Yang pertama apa? Dampak ketika kita tidak mengajarkan keimanan. Anak ini akan menyimpang atau nakal ya secara bertahap menuju ke kesesatan. Makanya ketika kita mengajar di SD ya khususnya berkaitan dengan anak nakal dan tidak nakal, anak patuh tidak patuh, ini seharusnya yang kita dekati adalah keimanannya terlebih dahulu seharusnya. Gitu ya. Ini konsep keimanan tadi ya, selalu diawasi Allah. Hal-hal apa yang terjadi di lingkungan itu karena Allah dan lain sebagainya. Kalau itu sudah nancep di hati siswa, maka kita akan mudah menasihati mereka. Tapi kalau ini belum menancap ke hati mereka ya, tadi kita nggak pernah membangun empatinya, merasa kasihan, merasa ingin menolong dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin menasihati ketika siswa nakal di kelas, ya kita akan kesusahan. Makanya ada istilah anak bandel, ada anak yang susah untuk diomongin. Ya ini mungkin ya, karena kita tidak menyentuh. Gitu. Maka kita sekali-kali perlu menyentuh itu, gitu ya, menyentuh hati mereka. Nah, efek beratnya nanti ya mereka akan nanti tersesat ya kalau fondasi keimanannya lemah. Ya, makanya nanti mudah goyang. Makanya kan ada kisah orang yang keimanannya lemah. Ini mudah tergadaikan. Misal mereka dalam kondisi butuh uang, kita ada uang. Ini saya ada uang, kamu tapi pindah Kristen dulu. Ya, ada seperti itu. Yang kedua, anak siswa akan jauh dari nilai-nilai Islam, gitu ya. Jadi kalau kita orang Islam, seharusnya semua perbuatan, aktivitas dan lain sebagainya itu mengacu kepada nilai-nilai Islam, gitu ya. Seperti tadi ya, makanan halal haram, terus cara bersikap dan lain sebagainya itu harus kita terapkan. Misal berdasarkan Quran dan hadis. Gitu. Nah kalau anak tidak pernah kita ajarkan, maka mereka akan jauh dari nilai-nilai Islam. Misal ya, mereka makan dengan berdiri, ya makan tidak dengan berdoa, ya terus makan dengan tangan kiri, makan minum pakai tangan kiri. Ya itu kan jauh dengan nilai-nilai Islam. Ya, itu ya naudzubillah. Gitu. Nah itu kelas 1 kita sudah bisa mengajarkan itu. Gitu ya. Kalau makan minum duduk nak gitu ya. Terus baca doa, terus pakai tangan kanan, ya, itu misal seperti itu. Jangan sampai justru sebaliknya ya, karena dalam Islam semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Yang ketiga, anak atau siswa ini akan mencemooh agamanya sendiri. Ya, ini yang paling apa ya? Yang paling berbahaya, gitu ya, menganggap bahwa agama sendiri ini adalah sebuah masalah sehingga tidak wajib untuk diikuti. Kan ada ya saat ini ada orang yang ngaku agamanya Islam namun menjelekkan agamanya sendiri, yaitu kan naudzubillah. Nah, dia lebih membela orang selain Islam atas dasar mungkin toleransi dan lain sebagainya. Tidak ya. Seperti dulu saya pernah menjelaskan bahwa toleransi dalam hal muamalah itu esensi toleransi, bukan dalam hal agama. Misal tidak mengucapkan selamat ulang tahun, selamat apa, selamat hari apa gitu. Atas dasar toleransi ya kita salah. Gitu ya. Toleransi kalau dalam hal tolong menolong boleh. Bahkan Nabi dulu pun itu menyuapi orang yang buta ya di agamanya Yahudi. Ya, setiap pagi gitu ya, setiap hari menyuapi terus gitu. Sampai akhirnya Nabi atau Rasul itu meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar gitu ya. Nah,
Nah, Abu Bakar ternyata kaget ya, ketika menyuapi ini kok beda orangnya ya, gitu. Beda cara menyuapinya, ya, tidak seenak dulu. Gitu. Walaupun sama-sama disuapin, gitu ya. Kalau dan disambi apa itu sambil disuapi juga sering mencemooh Nabi sendiri, gitu ya. Nah, itu betapa sedihnya hati Abu Bakar saat itu, gitu ya. Disuapin tapi sering mencemooh. Akhirnya Abu Bakar mengatakan yang sering menyuapi dia itu adalah Nabi yang sering kamu olok-olok setiap hari. Nah, mendengar itu maka dia kaget langsung masuk Islam. Nah, akhirnya seperti itu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, anak atau siswa ini akan mudah menerima akidah sesat. Nah, ini kan paling besar ini bahayanya itu ya. Jadi tidak mengetahui mana yang murni dan mana yang sesat ya. Jadi semuanya dianggap sama. Maka ini harus kita kokohkan gitu ya, kita kuatkan ya, termasuk tadi keimanan ya, pondasi kalimat la ilaha illallah dan ajaran-ajarannya begitu ya, dan mana kategori yang sesat dan mana yang tidak gitu. Oke, untuk keimanan ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Suara saya masih terdengar ya, Mbak Zahra? Ini ada chat. Oke. Masih jelas ya, Mbak Sofi? Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Kalau tadi keimanan, sekarang adalah moral. Sekarang teori belajar moral ya. Nah, teman-teman, aspek yang terpenting setelah keimanan adalah moral, gitu ya. Atau dalam Islam kita sering sebut adalah akhlak, gitu ya. Termasuk ini adalah misi adanya Nabi Muhammad, itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, ya. Jadi untuk menyempurnakan akhlak mereka. Maka ini menjadi bagian yang penting. Nah, belajar moral dalam teori belajar Nabi ya, memiliki kedudukan yang sangat penting karena Nabi sendiri diutus umat untuk menyempurnakan akhlak. Ya, penting. Sangat banyak hadis Nabi yang membicarakan betapa pentingnya belajar moral. Nabi mengajak untuk menyambung tali silaturahim, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini akhlak Nabi seperti itu. Nah, kita harus bisa demikian, gitu ya. Misal kalau ada siswa yang bertengkar, maka kita wajib melerai, kemudian mengajak mereka saling memaafkan satu sama lain kesalahannya. Itu contohnya. Yang kedua, menyuruh mengimbangi perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ya, gitu. Misal kita lupa, ya, hilaf melakukan kesalahan, maka kita harus imbangi dengan amal perbuatan baik, gitu ya. Misal lupa lupa tidak sengaja ya, mungkin sambil rebahan mengunjing orang, ya, kita istighfar, ya, kita imbangi dengan istighfar supaya kita tidak mengulangi hal demikian. Kemudian ini selain hadis ya, ini banyak Quran yang membahas tentang pentingnya belajar moral ya, seperti memaafkan kesalahan orang lain dan mengerjakan amal ma'ruf. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 199. Nah, teman-teman nanti dapat membaca ya. Menolak kejahatan dengan cara yang baik. Fusilat 34. Ya, coba kita buka Quran surat Fusilat ya 34, teman-teman. Fusilat ya, ayat 34. Ini saya juga sambil mencari nih. Di level yang lebih tinggi daripada kurikulum yang sudah disusun. Ada yang sudah ketemu, teman-teman? Fusilat. Kalau ada kredit, maka meta kurikulum itu berada di level ini. Kalau ini Fusilat ini halaman 477. Nah, ada yang bisa membacakan, teman-teman?
Ayat ke-34. Silakan. Nah, mungkin Mbak Sofi atau Mbak Sylvia atau Mbak Dian Nur, silakan. Jika sudah ketemu, minta tolong dibacakan. Ya. Materi-materi yang sudah di SD sudah selesai pakai kredit. Maka untuk menambah siswa, Mbak Sofi sudah ketemu belum Mbak Sofi? Tes. dari kurikulum SMP dimasukin. Nggih, Ustaz, sampun Ustaz. Oke, silakan. Coba dibacakan Mbak Sofi. Maksudnya gitu, Mas gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Oke. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Itu tadi yang dibaca ayat 33 ya, tapi terjemahnya 34. Oke, enggak apa-apa. Ya. Kalau di Quran itu ya, ayat dulu baru nomor ya. Jadi kalau nomor 1 itu bukan di depannya, tapi di belakangnya ya. Misalnya ini 34, berarti di belakangnya adalah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Itu ya seharusnya. Tapi enggak apa-apa Mbak Sofi, sudah bagus ya. Di situ betul ya, tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, ini prinsip ya, akhlak dalam menolak kejahatan. Misal nih ya Mbak Sofi, ini ketemu Mbak Dian. Nah, Mbak Dian ini suka membelokkan niat baiknya Mbak Sofi. Ketemu di jalan, alah, gak usah kuliah aja kita hari ini ya. Alah, materinya itu saja. Nanti ngantuk ya, enak lebih enak ini rebahan sambil nonton drakor ini. Ya, nah ke rumahku aja begitu. Nah, kalau Mbak Sofi langsung menolak, oke, nggak mau saya gitu ya. Itu kan melukai hati Mbak Dian. Ya. Tapi ditolak dengan cara bagus, gitulah. Nah, kita ini kan niatnya untuk ilmu ya, berarti harus belajar sungguh-sungguh lah gitu. Nah, itu seharusnya ditolak dengan cara yang demikian. Nah, teman-teman tidak terasa ya, waktunya habis. Ada pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan kajian ini. Banyak hal yang perlu kita bahas ini. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Sudah cukup? Oke, saya rasa cukup ya. Nggak ada pertanyaan. Baik, karena waktunya terbatas ya, untuk materi tadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis, teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya tutup teman-teman.